You are listening to Obtai Podcast. Hi lovers, welcome back di Obtai Podcast with me Eci and Kina. yeah, bersama Ibu Kadif News tercinta, the best. Oh my god. Oh my god. Thank you. Arigato. Oke. Tapi serius ini gue udah lama banget nggak ngisi podcast ya Obtai tahu. Sama sih. Setelah berabad-abad ya. Betul, setelah berabad-abad akhirnya. Ya. Terus kemarin juga nggak siaran juga? Enggak juga. Jadi ini perdana. Suara saya keluar lagi di Obtai. Oh my god. Wah, kalau ini perdana berarti harus memberikan yang terbaik. Oh my god. Kalau kerjasamanya ya Ibu Eci. Ya, oke, mau kerjasama juga. Kangen nggak tapi? Tapping kayak gini. Kangen banget. Kangen ribetnya. Kangen dari waktunya tuh kangen banget. Bener banget, setuju banget. Apalagi tiap hari pulangnya malam kan? Biasa kan di Obtai kita kan juga orang-orang sibuk ya kan. Saya kan kebetulan harus ke Korea Indo gitu. Oke. Korea Indo. Iya. Jadi ya begitu deh, harus nyocok-nyocokin dulu gitu kalau kata orang. Bolak-balik manggung gitu ya, Korea Indo gitu ya. Kebetulan. Astaga, keren banget Ibu Kadif News kita emang. Parah. Oke. Kita udah perkenalan ya kan. Kita mau kasih tahu topik dulu kali ya. Kita mau ngebahas apa sih kali ini? Mau ngebahas tentang bijaksana cenah. Iya, bijaksana. Si paling bijaksana. Iya, aduh. Pokoknya tuh tema hari ini menyerah yang bijaksana. Aku bukan menyerah tapi bijaksana. Oh my god. Menyerah tapi bijaksana. Wow. Keren sih. Mana tuh? Konsepnya gimana tuh Bu Eci? Tolong. Iya, ini lagi berpikir ya. Menyerah tapi bijaksana. Menyerah tapi bijaksana ya. Bisa ya menyerah tapi bijaksana ya? Bisa sih. Harusnya bisa sih ya. Iya. Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Bisa-bisain. Iya, kita bisa-bisain. Betul. Dan kita harus menyiapkan 1000 quotes ya. Betul. Karena Obtai ini terkenal akan quotes-quotesnya tuh yang sangat apa namanya? Yang sangat apa yuk? Yang sangat relatable dengan kehidupan. Ketemu kan? Benar. Keren. Relatable. Dapat aja lagi kata-katanya relatable. Ya benar. Oke. Ngomong-ngomong nih. Menyerah tapi bijaksana ya kan. Mungkin kita kalau misalnya menyerah tapi bijaksana kan biasanya tentang kehidupan ya nggak sih? Iya, betul. Tapi kalau kali ini bukan tentang kehidupan. Apa tuh? Oh my god. Tentang crush. Oh my god. Menyerah tentang crush tapi harus bijaksana. Bagaimana ini ceritanya? Gimana tuh? Hati dan otak harus disatu padukan. Iya. Aduh, tolong ini Ibu produser ya. Bagaimana itu? Tapi tenang aja, bersama Eci dan Kinan semuanya pasti teratasi. Iya, semua ada solusinya. Jadi tolong didengar podcast ini sampai habis, oke? Betul, sampai habis. Karena tidak akan menyesal. Iya, karena akan ada cerita-cerita tentang pengalaman hidup yang mungkin bisa lovers jadikan
Pelajaran, acuan. Pelajaran. Pelajaran. Abang kita ngomong ya? Heran. Makanya. Oke. Kayak kelas webinar lama-lama. Makanya. Kita kayaknya perlu ini deh, webinar bahasa-bahasa gitu ya. Okta nggak mau ngadain webinar lagi. Salah ngomong gue, salah. Iya. Habis ini Jangan. Nanti disuruh beneran. Skip. Oke, tadi ngomongin crush, ya kan? Ngomongin tentang crush, semua orang pasti punya crush, ya nggak sih? Apa lo nggak punya? Sebenarnya saya punya dan nggak punya. Punya dan nggak punya. Gimana tuh maksudnya? Jadi konsepnya itu sebulan punya, sesudahnya nggak punya. Nanti sebulannya punya lagi. Oh my God. Gimana ya? Pokoknya cuma bisa dilakukan oleh para Gemini di luar sana. Oh, oke. Berarti saya tidak boleh mencari yang Gemini nih. Bahaya soalnya nih. Harus dicatat dulu nih. Nggak boleh mencari Gemini. Nggak. Gemini nggak boleh ya, Gemini. Gemini Juni ya. Ya. Oke. Semua Gemini pokoknya nggak boleh. Ini udah di notes ya. Eci tidak akan mencari pria Gemini. Karena semua pria sama cewek sama aja kan? Pria sama wanita sama aja kan? Gemini kayaknya gitu semua ya. Saya memvalidkan ya kayaknya. Sebagai Gemini di usia 19 tahun, 19 tahun hidup menjadi Gemini, kayaknya boleh lah. Boleh. Oke. Ya, di notes ya, Eci nggak boleh cari yang Gemini ya. Oke, next. Lanjut cerita. Mau dimulai dari mana ceritanya? Oh iya, kan baru nanya. Lo kan punya crush apa enggak? Itu beneran nggak tapi ya sebulan? Bukan sebulan gitu sih, kayak misalnya tuh gue nggak kurang ajar itu. Maksudnya kan. Nah, oke. Gue diem. Cerita dulu. Lagi pakai filter. Jadi sebenarnya bukan sebulan ganti habis itu udahan gitu. Maksudnya tuh kayak ya ada dan tiada deh intinya. Lebih parah lagi. gue bingung mau ngedeskripsiinnya gimana habisnya. Kayak emang beneran misalnya nanti bulan ini tuh gue kayak orang deket banget gitu sama orang. Nah bulan selanjutnya tuh kayak udah kayak nggak ada, kayak kosong gitu. Paham kan? Pasti pernah kan? Berasa kosong di waktu-waktu tertentu gitu. Ya, benar. Itu namanya crush ada dan tiada. Crush ada dan tiada. Aduh. Baru lagi nih lovers. Crush ada dan tiada. Iya, boleh, benar. Tapi setuju sih ya. Sering kayak gitu soalnya kadang. Ya kan? Itu kalau lo ya. Kalau gue sekarang punya nggak ya? Tapi kalau gue bilang nggak punya nanti dia sakit hati. Tapi kalau gue bilang punya nanti dia kegeeran loh. Masalah. Oh, itu berarti crush ada dan tiada. Iya. Karena kita tidak mengaku, tapi kita takut dibilang agak sulit untuk dijelaskan gitu. Ya udah berarti kita sama ya. Kita tuh crushnya lagi ada dan tiada lovers. Betul. Mungkin ada lovers juga yang merasakan hal seperti itu. Rasa tidak enak kalau tidak diaku, tapi hati kayak masih ragu gitu. Jadi crush ada dan tiada namanya. Betul. Baru lagi ya kamusnya ya. Iya. Cuma di Optai ada kamus. Cuma di Optai. Ya podcast ada kamus. Iya. Oke, lanjut. Itu crush kita lagi ada dan tiada ya lovers. Tapi ya maksudnya kan, tapi kita pernah lah pasti punya crush gitu ya kan? Ya kan? Ada. Nah, tapi kalau misalnya nih, kita lagi punya crush nih. Crush yang beneran ya, lagi beneran ada gitu ya. Iya, oke. Jangan ada. Aduh, bahasa lu. Tapi bener juga sih ada dan tiada. Oke, lanjut. Misalnya crush kita lagi ada.
Gitu. Lagi ada nih ya ceritanya ya. Ya lagi ada. Ya ceritanya. Ya. Biasanya lo tuh suka merhatiin dia diem-diem gitu gak sih? Kayak gimana ya jelasinnya? Ya kayaknya kayak suka Secret ngeliatin. admirer gitu. Ya kayak gitulah istilahnya. Pasti sih ya. Apalagi dulu waktu sekolah. Kita ngomongin waktu SMA aja ya. Soalnya kan kuliah kita online. Oh iya. Iya kan? Iya benar. Jadi ngomongin waktu SMA aja ada sih. Dulu gue nge-crushin kakak kelas. Kebetulan. Oke. Iya, Kakak OSIS nggak? MPK. Oh, MPK. Ya, kakak MPK gitu. Oke. Jadi ya kalau misalnya lagi ada acara gitu kan di lapangan, biasanya dia kan jadi ketua penyambutan atau apalah itu pokoknya di lapangan tuh kayak gue langsung dengan semangatnya baris di paling depan. Padahal gue tinggi. Baris paling depan cuman buat ngeliat dia gitu. Iya. Di paling semangat gitu loh. Demi Ayang. Demi Ayang. Demi crush. Iya. Tapi serius deh. Kalau ngomongin crush ya, apalagi waktu zaman cinta monyet itu kayaknya seru banget ya sih, Ci? Seru banget. Iya. Iya kan? Ya cinta monyet tuh sekitar ya zaman SMP, SMA ke bawah sih ya. Iya benar SMP. Iya benar. Pas kuliah tuh feel-nya udah beda lagi. Crush-nya tuh kayak crush ada dan tiada. Iya betul, ada dan tiada. Iya benar, ada dan tiada benar. Mungkin karena pengaruh kita nge-crush. Mungkin pengaruh kita ini juga nggak sih? Apa namanya? Pengaruh online juga gitu. Jadi kayak nggak seindah SMA ke bawah dulu gitu. Terus kemampuan bersosialisasi gue juga menurun kan. Ya kan kemampuan bersosialisasi. Nah, buat lovers yang mau dengerin cerita lengkapnya, bisa langsung ke Obrolan Santai Podcast on Spotify.